diam. Hah? Aku tidur sendirian kan? Hai. Hah? Siapa kamu? Lupa. Nggak tahu, kasihan ya. Aku bisa rusak. Nanti kamu yang bayar perbaikannya. Apa lagi? Siapa sih kamu? Aku HP-mu. Hoodies kamu tersambar petir. Setelah membelahnya, jadinya bisa lihat hal gaib. Bego banget! Pikir aku bodoh? Pergi sana! Suncat! Pagi-pagi teriak apa? Kisah berpetir sedikit tak? Karena ada maling masuk! Dia mana dia? Anak kecil tadi, mana? Kubu sendiri malingnya. Percuma aku selamatkan kamu. Bayar utang, sewa, dan biaya pengobatan. Biaya apa? Kamu kemarin kesambar petir. Aku yang bawa kamu ke rumah sakit. Kalau bukan aku, mayatmu sudah membusuk di tempat sunyi bayar. Aku kemarin kesambar petir. Mungkin setelah kesambar petir, aku dapat kemampuan khusus. Mengingatkan ada pesanan pengantaran baru dan Tak. Nanti aku balikin uangnya. Ya, aku antar pesanan dulu. Sunshine! Syekh! Nggak ada yang... Waktu anterin pesanan. Waktu kau naikin, aku bisa lebih hati-hati nggak? Umurku segini masih harus jalan udah susah loh. Sama patuhi peraturan lalu lintas. Kau nggak takut kecelakaan? Aku yang takut. Wah, siapa kau? Nyuri motorku! Motorku, man! Balikin motorku. Siapa yang nyuri motormu? Aku beli etikmu. Kau kira aku bodoh? Kamu tadi malam tersambar petir jadi punya mata dewa. Kalau tidak percaya, lihat. Ini time listrik berubah jadi manusia. Pohon juga jadi manusia. Kong sampah saja jadi manusia. Oh, rupanya dapat mata dewa. Tian juga aku, kok kamu bisa melihat kami? Ternyata si bocah ini nyawa 27 开了天眼. Cuma lihat hitung 27, kayaknya tidak terlalu pintar. Mata dewa itu apa? Semua benda punya hidup dan pikiran. Sama seperti manusia. Cuma mata orang biasa tidak bisa melihat kami. Tapi kamu berbeda. Sejak tersambar petir, kamu bisa lihat alam gaib setelah kemampuan itu terbuka. Kamu bisa ngobrol dengan kami. Tapi hanya kamu orang lain tidak bisa melihat mereka. Berarti aku akan dianggap gila. Gila sih. Ngobrol sama kereta. Kamu yang gila. Kok keluar? Ambil pesanan online, udah mepet. Cepat, merunduk! Aku harus ambil pesananku. Kurir, berhenti. Kurir dilarang masuk kompleks. Bang Sapam, hampir terlambat. Pulihkanlah. Atasan ada peraturannya. Kurir tidak boleh masuk kompleks. Penghuni harus keluar ambil. 好，您的外卖到了，但是保安让您出来拿。 Wah. Kamu langkah ini ke kelas tuh. Kenapa pakai baju ini? Jangan-jangan kamu kurir? 很孝谦. Kenapa kamu di sini? Aku tinggal di sini ya. Di sini dong. Rumah di sini harganya ratusan juta per meter ketua kelas. Kamu kerja keras seumur hidup pun, kamu takkan bisa tinggal di sini. Xiaoqian, ini bukan ketua kelas yang dulu berprestasi itu. Keadaannya juga biasa saja. Bagaimanapun keadaanku, aku cari makan dengan tangan sendiri. Apa maksudmu? Buang waktu saja dengan orang seperti ini, ayo pergi. Selamat datang Tuan Muda Huo. Selamat datang pulang, Nyonya. Yin Hao memang baik padaku, belikan aku rumah ini. Harganya mahal, kan? Pokok tidak mahal, cuma puluhan juta. Asal kamu
Wanita ini bodoh sekali. Ini jelas majikannya. Cuma trik dia sama satpam buat nipu cewek itu. Di pelukan satpam itu masih ada amplop merah. 10.000 dari majikan diselipin. Sebulan ini udah 5 cewek yang ditipu. Aku udah bosan lihat trik beginian. 你看怎样离不离谱？ Kamu bisa lihat aku? Bisa dong. Sekarang aku lagi buka mata ketiga. Sudah benar. Pokoknya Pastilah, aku kan ikutin terus. Kamu nggak tahu majikanku mainnya kacau banget. 你jangan nggak usah dicerita. Siapa sentimenmu ini? Nggak waras apa? Kok ngomong sama anjing gua? Gimana? Cuma ini cita hidup bahagia. Anjingmu barusan bilang ke aku bulan ini kau sudah pakai akal licit mau beli rumah nipu 5 cewek. Di kantung satpam ini masih ada amplop merah 10.000 yang kau selipinkan. Asal bicara, anjing mana bisa cerita ginian? Iya, gua sama sekali nggak kasih saya amplop merah 10.000. Jangan ngomong sembarangan. Bodoh. Ternyata omongan anjing itu benar. Hu Yun Hao, kau keterlaluan. 小倩，小倩，dengarkan aku jelaskan. Kau gagal rencanaku hari ini, ku bunuh kau, hentikan! Pacin, Hu Yun Hao, di Xiang Bolong. Kau mau melukai orang? Pacin, kau mau membelanya? Iya. Kenapa? Baik. Aku kasihmu. Kali ini kau beruntung. Tunggu saja kau. Benar Bapak Cin. Aku paling suka Bapak Cin. Anjing sialan, ikut gue. Terima kasih. Pesanannya berikan padaku. Oh, oke. Oke apa? Aku segera ke sana. Pesanan Anda. Pesanannya untukmu. Sudah kuberi rating bagus. Ya, terima kasih. Nasib ya? Sudah ku cari infonya. Dia dari grup antik Qin Putri sulungnya, Qinsu. Bisnis utama mereka adalah barang antik dan batu giok. Kelmavan warisan itu dari kakek Qin yang mendapat shock ada batu giok mentah bernilai puluhan miliar. Batu asli Zamrud akan dijual besok. Mereka mengincar batu ini. 我操，kau bisa muncul kayak hantu saja. Aku selalu di tanganmu. Kemampuan superku bisa ngobrol dengan segala hal. Wah, tidak menyangka aku, Sucian. Ternyata punya hari di mana hokiku berbalik. Aku ternyata dapat kekuatan super. Lo, kekuatan super, ya? Kekuatan supermu itu bisa tidak bayar utangmu? Kak Dao. Kapan gua bayar utangnya? Kak Dao. Lihat, saya kan cuma kurir, penghasilannya juga sedikit. Tolong beri waktu beberapa hari lagi. Mau berarti? Mau dibeli waktu? Boleh. Bawa motornya pergi. 我操，mereka mengejar saya. Syukurlah, bukan mengejar saya. Kak Dao, saya masih butuh motor ini untuk kirim makanan. Kalau motor ini diambil, bagaimana saya bayar utang? Itu bukan urusanku. Besok lusa utangnya belum lunas, bukan cuma motornya. Apapun barang berharga yang kamu punya, semua akan saya sita untuk bayar utang. Untuk tua ini kok belas sekali. Tidak bisa didorong sama sekali. Tolong aku. Senang, aku pasti akan menolongmu. Sinting, masih sayang banget sama motornya. Coba bayangkan, kamu kan kemarin tersambar petir, lalu punya kekuatan super, bisa berbicara dengan semua benda di sekitarmu. Ingat, Tidak demam juga otakmu, kenapa? setakat karena aku serius. Kalau gitu, coba sebut pakaian dalam apa yang aku pakai. Warnanya apa? Coba warnanya apa? Aku kasih tahu rahasia. Dia tidur malah nggak pakai aku. Celana dalammu yang kasih tahu. Kamu pakai celana dalam merah longgar. Tidurnya suka nggak pakai ukuran D. Di bawah dada ada tahi lalat. Dasar, geringnya mengintip aku. Aku difitnah. Beneran celana dalammu yang kasih tahu. Lagi pula kamu tidur, selalu kunci pintu dari dalam. Kamu benar juga tidak. Kalau kamu tak buka pintu kamarku, gimana kamu tahu pintuku terkunci? Jadi, Berarti kamu benar bisa ngobrol sama semua benda. Itu kan kemampuan super. buat apa kemampuan super? Nggak bisa buat cari uang skuter listrikku saja. Nggak bisa aku tebus. Aku punya cara bikin kamu kaya. Gimana caranya? Cuti, Pak Tucok. Kayaknya bisa nggak tuh? Kenapa enggak? Kan kamu bisa ngobrol sama semua benda. Coba lihat, bisakah dengan kumpulan batu-batu ini berkomunikasi? Akan ku coba. Hai batu, di antara kalian siapa yang isinya batu giok? Gila lu. Ngomong sama batu. Tunggu saja kalau saya mau kasih tahu. Jangan harap. Memangnya kenapa harus kasih tahu? Bocah kecil, usil banget sih.
Semangat keluarga Hua saya di dunia batu jok sudah berkecimpung dan berjaya bertahun-tahun. Tak pernah sekalipun mendengar ada yang ngobrol dengan batu. Kamu ni gila lah. Su Qian, orang seperti kamu masih mau mengandalkan curi batu giok untuk kaya? Konyol. Kalau gila, berobatlah. Hai Xiao Jian, masih juga bersama orang ini. Lupa dia dulu menipumu. Su ganti mengadu domba dana Huo Xiao kan buat beli batu giok. Entah miliaran itu makanya nggak bisa ditarik dana ekstra. Walaupun Huo Xiao nggak beliin, rumah aku tetap mau sama Huo Xiao. Kamu tuh aneh banget ngomong sama batu. Masa kamu ngarep dari tumpukan sampah ini bisa ada giok? Kamu. Siapa kau sebut sampah? Kakak kecil. Dia bilang kalian sampah semua. Ini kalian tahan. Gue sih nggak tahan. Siapa sampah? Aku ini Ruby. Kalianlah sampahnya hari ini kubuktikan. Batu ini Ruby. Betul Sita. Kak, batunya ada ruby. Benar? Keluar. Yakin? Ini kan cuma limpah. Tak bernilai. Cukup bicara. Lah. Terbukti. Menggelikan. Jangan bilang kau bisa bicara dengan batu. Apalagi, Ruby aku memang bisa. Batu ini, tandanya ada batu jok merah di sini. Ada batu jok merah. Aku rela bersujud. Otakmu mungkin bebal karena antar makanan. Masih giok merah kau tahu harganya? Kalau ini benar, giok merah aku yang bersujud. Maka bersiaplah bersujud potong. Taruhannya 3.000. Tunggu saja aku sekarang akan potong. Potong jok merah ini. Benar-benar gila. Tunggu saja, biar aku keluarkan giok merah. 3.000. Mau potong batu sampah wanita tua yang kau ajak ini? Ternyata kaya juga. Uangku kan hasil kerja sendiri, uang bersih. Nggak usah banyak bicara dengan orang seperti ini. Kita akan datang buat ajar bos Huang. Keluar ambil batu giok mentah senilai miliaran. Orang rendahan seperti ini. Dia tetap rendahan selamanya. Toma, kenapa lagi kesal sama siapa? Bos Huang, lama tak jumpa kau. Kau tadi nggak lihat? Dia mau cari giok merah di area limbah. Aku mati ketawa, sobat. Jangan bermimpi di siang bolong. Area sisa ini sudah saya teliti. Saya Huang He, tak pernah sekalipun salah menilai. Isinya tak berharga. Mungkin hari ini Bos Huang akan salah menilai, siapa tahu. Su Qian, kau benar-benar lancang di dunia taruhan batu giok. Bos Huang sudah berjaya belasan tahun dan tak pernah salah menilai. Hanya denganmu, kau buat Bos Huang salah menilai. Saudara muda, ini bukan sepeda buatan saya. Kalau dari ini bisa keluar giok merah, saya beli kembali 10 kali lipat. Batu giok ini hasilnya apa? Iya. Apa? Jadi apa? Sebelah bunyi apa? Lihat percaya, sudah aku bilang aku ini giok merah. Oh benar-benar ngol giok merah. Giok merah. Wah, benar jok merah. Aku memang hebat. Tidak, mustahil kau. Mata Bos Huang terkenal sangat tajam. Tak pernah ada yang bisa dapatkan barang bagus murah darinya. Bagaimana mungkin dia postong dan dapat jok merah? Si berani meremehkanku. Aku ini giok merah nilainya luar biasa. Aku tidak bohong kan? Hebat. Benar-benar ada giok merahnya. Kilau berminyaknya kuat jenis dan kejernihannya sempurna. Giok merah murni, nilainya puluhan juta. Puluhan juta. Saudara, tadi aku salah lihat jok merah ini mau dijual. Aku tawar 20 juta, anggap saja pelajaran buatku. 20 juta, Su Qian. 20 juta. Bisa. Tentu bisa. 20 juta sudah masuk. Su Qian, kamu kaya sekarang. Uang ini juga ada bagianmu kan? Aku serahkan 3.000-ku dan utangmu padaku serahkan saja. Tak kusangka kau punya kemampuan ini. Bisa mengambil untung dari kelalaian Bos Huang. Menjocin, kita bertemu lagi. Bertemu lagi. Tapi aku kesini bukan untuk. Bos Huang, bagaimana dengan urusan itu? Sudah diputuskan. Bos Huang lelang batu permata bernilai miliaran. Tapi keluarga Huo yang duluan mengundangmu. Jika setuju harganya, bisa kita bicarakan. Bos Huang, hubungan kakekku denganmu begitu. Baik, tolong ini harus dibantu soal harga. Pak Huang pasti takkan rugi. Sebenarnya, soal harta saya tidak terlalu peduli. Tapi kamu bisa ikut serta dengan saudara Su, saya sangat bersedia. Apa? Dia cuma kurir pengantar makanan? Kurir biasa masa dia bisa dapat keuntungan dari saya. Oh, begitu rupanya Pak Huang sangat menghargai bakat saudara Su. Kalau besok kamu ada waktu temani saya ke lelang batu permata, mentah senilai miliaran, Saya boleh ikut. tentu bisa dapat tawaran bagus dari Bos Huang. Buktinya kemampuan menilaimu bagus. Ini lelang kelas atas. Sudah pasti ikut. Cari pengalaman. Baik, aku ikut. Baik, Bos Huang. Kalau kamu pilih bantu Chin Su ya sudah. Aku diam saja. Chin Su, kita lihat nanti di lelang.
Pantas, lelang ratusan miliar, lelangnya tempatnya mewah sekali. 现在请。还有卡呢？ Silakan. Tidak kira kamu, si tukang antar ini ternyata berani juga datang. Ini kan acara kalangan atas, bukan untuk orang sepertimu. Sucian adalah tamu saya. Ada masalah, Tuan Ho. Keberatan apa yang mungkin? Hanya ingin saya ingatkan Tuan Chin mengundang tukang anta untuk melihat Raja Batu Miliaran ini bukan keputusan bijak. Apa maksudmu? Maksudnya, harga dari Huo Xiaoye ini sangat tinggi. Sekarang, sudah jadi milik Huo Xiaoye. Huang He, kau berani menipuku? Satu set. Dunia bisnis seperti medan perang Presiden Chin. Hubungan pribadi tidak berlaku di sini. Sedangkan pelajaran habis. Sekarang Presiden Chin harus bergantung pada kurir ini. Siapa sangka Huang He pada akhirnya dia malah berkhianat mengakali Bos Chin. Sekarang harga batu Raja Miliaran itu tidak pasti. Bos Chin bahkan tidak berani menawar lagi karena lelang ini bukankah yang uangnya paling banyak yang beli? Tidak, untuk kelas seperti ini lelang batu raja tidak pakai sistem lelang dengan teriakan. Tapi setiap pihak mendekati dan mengamati batu mentah. Kalau sudah tertarik tulis harga yang diinginkan, lalu serahkan ke panitia lelang. Kalau salah menilai harga raja batu ini bisa rugi besar. Harga tinggi, rugi besar. Harga rendah, kehilangan raja batu akan terlewatkan Bos Wang dan Huo Yunhao ini ternyata strateginya cerdik. Oh, begitu rupanya. Makanya mereka selalu minta bantuan Huang He. Tiga orang ni adalah tiga barang lelang tu. Barang lelang pertama berasal dari tiruan gaya tang dari dinasti Qing, sebuah guci keramik. Pada ini, W Mino ini barang kerajaan, WNU ini barang kerajaan, ini barang kerajaan. Sangat berharga, harga lelang awal 200.000. Sekarang, barang palsu saja, harganya lebih dari itu dibanding barang palsu. Kamu lebih buruk, ini karena mereka tidak bisa melihat nilai. Nilai diriku jauh lebih tinggi dari kalian. Geo pendant kembar ini jauh lebih berharga. Lebih tinggi dari kami sepasang ini harga lelang awal 3 juta senilai. 5 juta barang berharga. 5 juta itu apa? Aku senilai puluhan juta. Ini ternyata senilai puluhan juta. Jangan-jangan ada rahasia. Tapi beberapa barang lelang ini kelihatannya mereka tidak akur, Pak Chin. Dan dapatkan yang itu kunci keramiknya. Kunci keramik itu bukan barang biasa. Guci keramik. Aduh, percayalah. Itu di penampilannya saja, sudah jelas. Cuma di spot, kamu kan cuma kurir makanan, jangan ikut-ikutan. Sedang berlagak di depanku bikin repot, mau tawar sendiri. 200.000. Ada lagi penawaran lebih tinggi. Sudah berapa kali gagal di lelang sampah, sudah menawar cepat berikat. Ada tawaran lebih tinggi. Maka Gucci ini milik Bapak. Seorang kurir menawar bisport benar-benar cocok. Meski ini barang istana, tapi 200.000 saja tak layak masih 10.000. Seharga itu Sucian, mau cari barang bagus murah di sini. Sungguh lucu Sucian. Kamu beli benda ini buat apa? Punya uang bukan berarti boleh dipakai sembarangan. Santai saja, Gucci keramik ini pasti bernilai. Wah, cowok ganteng ini paham aku. Aku mengertimu. Kamu bisa melihat aku. Tentu hari ini aku akan membuat milikmu sifat perlihatkanlah. Sucian, apa maksudmu? Sekalipun tak suka, jangan kau hancurkan. Ini kan harganya 200.000. Lihat, inilah wajah orang rendahan yang gagal curi barang murah yang marah dan frustasi. Sucian, kira kau bodoh beli bisport seharga 200.000. Ternyata kau lebih bodoh. Habiskan 200.000 cuma dengan punya. Nah, dunia barang antik ini lebih dalam dari judi batu biok. Kau belum sampai levelnya. Tampaknya, keberuntungannya sebelumnya cuma kebetulan belaka. Kau ingin mengambil kebocoran dan berpikir gila? Tempai naludah. Masa bisa nyimpan harta karut? Iya, sampah kayak gini. Dilempar juga, aku nggak mau pungut. Kalau ada barang berharga di dalamnya, aku mau berlutut untukmu. Ya udah, siap-siap aja berlutut. Ini, kok bisa ada cincin ibu jari di dalamnya? Ini memang kunci keramik era Qing. Tapi di dalamnya malah ada cincin ibu jari era Tang apa? Cincin ibu jari era Tang. Beneran cincin ibu jari era Tang. Nilainya setidaknya 30 juta. Kurir ini benar-benar dapat harta karun. Zek, aku beli cincinmu dengan 35 juta. Boleh. Tidak nyangka dia benar-benar dapat rezeki Allah. Tenang saja, Tuhan mudahu cuma puluhan juta. Target ke batu mentah 10 miliar itu, betul? Meski dia punya puluhan juta, aku tetap bisa menghancurkannya. Gimana kamu tahu ada cincin di dalam tembikar? Tembikarnya yang kasih tahu. Di tubuhku masih ada sebuah cincin ibu jari dari dinasti Tang. Nilainya minimal 30 juta. Saudara Sukian ternyata memang suka bercanda. Ya, selanjutnya kita lelangkan barang lelang kedua. Kedua barang lelang yang tersisa ini akan dilelang bersamaan. Ini adalah jok kembar, terkenal dari dinasti Song jok kembar. Harga pembukanya 3 juta. Oh, ternyata ini sepasang. 3 juta 500.000. 3 juta, 700.000, 4 juta. Jok kembar ini pasti ku dapatkan. 10 juta. Kamu ngapain? Nilai giok kembar ini paling-paling cuma 5 juta. Kan mau dibeli 10 juta, minimal rugi setengah. Senang aku tahu batas.
Mungkinkah Kio kembar ini juga ada rahasia? Dia ni mau cari untung. 15 juta! Sejauh kembar ini pasti jadi milikku. Cuma modal uang recehanmu, lihat kau bisa menang dariku. Barang favorit Tuan Ho, aku mana berani bersaing. Tapi Tuan Ho bayar 3 kali lipat untuk sebuah jual kembar. Memang kaya Naroya. Bos Huang Chuan Huo. Sepertinya kali ini benar-benar rugi. Jok kembar naga ini harganya paling tinggi 5 juta. Kau mengerjai aku. Wah, mau apa? Tidak terima kalah, ya? Sucian tamu undanganku. Tuan Guo, mau apa? Baiklah. Aku mengaku kalah. Kalian ingat ini. Selanjutnya, mari mulai acara puncak kita. Yang ini adalah acara puncak kita. Batu mentas 10 miliar. Sekarang lelang sang Raja Batu dimulai sekarang. Silakan setiap pihak maju bergiliran untuk melihat batu lalu tuliskan harga penawaran. Kejernihannya tidak ada serat atau letak barang bagus. Betul kemurniannya seperti ini. Sudah pasti bernilai miliaran Direktur Jin. Aku ingin lihat kamu. Si kurir makanan ini bisa menawar berapa untukku? Direktur Jin, saya temani Anda naik. Baik, Batu ini tidak ada serat atau letak kemurniannya sangat tinggi. Dan di dalamnya kulihat ada pita warna pelangi. Nilainya pasti puluhan miliar. Tawaba 120 miliar. Pasti dapat sih. Hanya saudara Huang yang bisa diandalkan kau. Tentu jobmu seperti apa? Umum batu job. Aku bukan batu jok. Di tubuhmu kan ada batu jok puluhan miliar. Jangan bercanda. Batu jok setingkat itu butuh ribuan tahun baru terbentuk. Aku baru dibuat minggu lalu. Masih pakai trik itu. Sengaja buat-buat misteri. Kau kira kau punya kekuatan super? Hanya Su Chen. Hidup itu perlu punya kesadaran diri. Orang rendahan memang suka begini cari perhatian. Tapi kamu ini terlalu payah. Su Chen, kamu apa? Cepat turun. Tenang. Aku sudah tahu batu ini keadaannya. Su Chen jangan frontas. Tuan Qian, jangan tulis batu ini palsu. Tidak bernilai sepeser pun. Apa kata saya? Aku tidak salah dengar, kan? Kurir makanan ini bilang batu mentah ini palsu. Su Chen mau cari perhatian. Jangan seperti ini caranya. Berani-beraninya di sini bicara sembarangan sungguh mengerikan. Song Qin, percayalah padaku. Aku bisa berkomunikasi dengan alam. Batu ini sendiri bilang bahwa dia palsu. Kamu ngomong apa? Ini sudah diperiksa ratusan ahli dan dinyatakan asli, mana mungkin palsu. Tuan Qin Jiu ini tak berharga. Lagi pula, kalaupun kamu menang lelang dengan keluarga, Qin akan diambah. Kehancuran sekali salah langkah hancur lebur. Aku memang gila. Tapi kamu benar. Zena Fiwata Cik sekali putus, akibatnya fatal keluarga Qin mundur. Pemimpin industri batu mulia, putri keluarga Qin ternyata percaya omong kosong kurir makanan. Sesuatu hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu pengecualian untuk kalangan atas presenter umumkan hasilnya. Tawaran keluarga Li 11 miliar. Tawaran keluarga Wa 7.7 miliar. Tawaran keluarga Huo 513 miliar. Milik penawar tertinggi. Raja batu milik keluarga Huo. Selamat Tuan Muda, Huo menang. Nanti kalau batunya bagus, kasih saya juga. Bagiannya dong santai. Bisa dibicarakan bayar mulai. Lihatkan ke orang biasa ini, keindahan batu miliaran ini. Kau bisa memutih. Apa? Ternyata memutih. Kok bisa? Memutih. Tak bernilai batu ini. Sungguh tak bernilai. Ya ampun. Untung tidak aku beli. Di garis warna dan bukaannya ternyata palsu. Siapa yang memalsukannya? Memutih. Tak bernilai. Batu mulia puluhan miliar ternyata tak bernilai sama sekali. Bagaimana mungkin? Ya, aku tertipu. Sudah aku bilang kan. Lihat si kepala batu ini tak percaya. Nekat mau beli dariku. Sekarang rugi kan? Puluhan miliar. Puluhan miliar. Ganggus, begitu saja. Inikah yang disebut dunianya orang kaya? Terima kasih Su Chen. Aku tadi hampir menawar 130 miliar. Jika bukan kau, puluhan miliar keluarga Qin akan hangus juga. Bapak Ci, jangan sungkan dulu kamu bantu aku. Sekarang aku bantu kamu sudah seharusnya. Sekumpulan orang bodoh. Dia nih bilang aku tidak ada harganya. Ya, bisa, coy. Nah kamu batini, berapa harga kamu? Kamu bisa lihat aku. Kamu bisa melihat hal gaib. Iya gadis. Tentang batu ini, kenapa kau redua? Kemari aku kasih kau rahasia. Apa? Yang Master Huo, batu mentah ini mau masih dijual tidak? Kenapa? Kau mau beli? Iya, jual setidaknya bisa hentikanku. Dari bagian dalamnya, setelah dipotong ini sudah pasti tidak ada hiopnya. Oke, 50 juta, aku jual, oke. Jadi 50 juta, kan seluruh uangnya. Memang orang rendahan kini, uang yang didapatnya akan habis semuanya rugi. Bos, aku yang urus, mustahil kita rugi. Kubukakan untukmu. Batunya letak sendiri, aku beli. Jok tujuan warna. Apa ini memang jok tujuan warna?
benar-benar tiup 7 warna. Di dalam batu ini ada jok 7 warna. Tidak mungkin. Kau bisa? Tak sangka. Sampah dari Tuan Puo ini malah menyimpan giok 7 warna. Jauh seperti nilainya setidaknya puluhan miliar. Ternyata bisa didapat anak ini cuma dengan 50 juta dapat barang langka. Anak ni kayaknya bos besar. Katanya dia kurir makanan. Peduli amat dia kurir atau bukan. Sekarang jok 7 warna sudah terangkat. Ini akan mengguncang seluruh dunia batu jok. 苏浅，看看kamu luar biasa jiwa kecoanya. Gadis kecil itu adalah jiwa 7 warna. Kakak maksudku benar-benar tak berpengetahuan. Dia berani beraninya menjaga kuri orang palsu. Ya, mereka sama sekali tidak tahu. Akulah harta bernilai miliaran itu. Ciok pelangi dia. Lagi ngomong sama siapa? Terima kasih banyak. Siap mulia. Aku punya 10 miliar. Saudara Suchen jiwa pelangi ini bisa dijual ke saya. Harganya terserah kamu, saya tidak akan nawar. Saudara, Suchen jiwa pelangi ini bisa saya dapatkan sebagian? Harganya terserah kamu. Dan saya, Saudara Suchen. Saya tawarkan 1 miliar untuk beli sebagian dari jok pelangi. Suchen, dicibeli, kamu kini kaya raya. Ia senilai puluhan miliar. Semuanya, tenang, saya datang hari ini untuk bantu CEO Chin. Jok ini, saya Suchen, pasti tidak akan saya simpan. Terima kasih Suchen ini dari grup Chin. Kami kartu gudang uang grup. Di dalamnya ada 120 miliar. Semuanya jadi milikmu. 120 miliar. Suchen, kamu sekarang miliarder hebat. Suchen, Ini salahmu. Kalau bukan, ratusan miliar tuan Huo, saya mana mungkin hilang percuma. jangan asal memfitnah. Suchen sudah bilang batu ini palsu kalian yang nekat mau beli. Baik, Suchen kita lihat saja nanti. Yang tidak dapat uang itu, lalu bisa jadi orang kelas atas. Sampah di tumpukan emas. Tetaplah sampah dasar. Urusan kita belum selesai Kak Suchen. Tidak kira kamu sehebat itu. Malah jadi miliarder. Kamu berani pukul saya? Pukul kamu kenapa? Kayaknya kamu ingin bersama si Wan Bo itu dalam suka apa kejakuan saja. Si mata duitan. Kau pukul saja kan ya? Tuhan, coba jangan marah pada orang macam dia. Ayo lihat berangkasku. Hasik. Uang dan emas ini semua punya aku. Iya, ini uang pembelian jiwa pelangimu. Semua untukmu. Karena bangkitlah, jangan sampai kita diremehkan. Senang gak nah? Sudah berpengalaman orang yang sudah melihat dunia. Saudara, Suchen, terima kasih banyak ya batu giok mentah senilai miliaran itu. Membuat keluarga Chin kami mendapat untung hampir 2 kali lipat deh. Aku jadi miliarder. Nak benar-benar. Ganda. Ternyata harta karun level seperti ini di tanganmu baru bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Oh ya, Suchen lusa di Hotel Houting ada acara pameran barang antik. Kamu ada waktu. Mana mungkin aku bisa menilai barang antik? Aku cuma orang biasa. Bercanda, sekarang aku miliarder. Sudah pasti harus nikmati hidup. Ikut campur urusan kalangan atas, hidup sederhana itu. Tenang. Sobat Suchen, kamu memang jago bercanda. Oke. Kalau memang tidak mau, aku tidak memaksa. Ayo ke brankas untuk urus serah terima. Miliar. 10 miliar keluarga Huo kami habis semua. Karena kau, Tuan Muda Huo. Batu kasa senilai 10 miliar ini. Soal pemalsuan ini, siapa yang sangka? Lagi pula, kualitas pemalsuannya sungguh sangat meyakinkan hingga sulit dibedakan. Kalau Suchen itu, bagaimana bisa mengetahuinya? Dia itu cuma kurir pengantar makanan saja. Washa. Aku juga merasa ada yang mencurigakan dengan. Sudah aku selidiki latar belakangnya. Sebelumnya dia memang cuma kurir pengantar makanan saja. Tanpa tak makan. Jadi pasti ada sesuatu pada dirinya yang dirahasiakan. Semua apa? Tuan Muda Huo. Apa kamu lupa? Udahlah, dia bertingkah sangat aneh ngomong sama batu giok dan barang antik. Wah, Dia cuma cari sensasi. Kok kamu malah percaya? Masa keturunan mata hantu kayak gini? Tapi Tuan Muda Huo, kalau bukan karena ada yang aneh, si cuma kurir makanan, mana mungkin dia tahu batu jok senilai miliaran itu palsu. Akan tahu kalau di dalam guci itu ada rahasia. Kamu juga ada dapat. Tuan Muda Huo, aku ada ide. Besok lusa kakakmu, yang tinggal di Jakarta di Hotel Ting Hao kan, mau adakan pameran barang antik. Bisa kita bawa orang itu ke sana. Uji kemampuannya. Kalau kali dia memang punya kemampuan, khusus kita rekrut dia. Nanti uang akan mudah didapat. Bisa didapat dengan mudah. Ide bagus. hai, bos, tolong urus sesuatu. Suchen, sekarang kamu sudah kaya, rencananya mau hidup bagaimana? Tentu pulang tidur dulu. Besok lanjut antar pesanan online. Kamu santai saja ya. Kalau aku jadi kamu, aku mau berhenti kerja buat jalan-jalan. Kamu mau apa? Ini hutan Kalau gitu, aku nggak sungkan lagi. Sinya 5 juta cukup buat kamu berhenti kerja dan jalan-jalan. Apa? Nggak! Ini nggak boleh. Aku cuma mau uangku saja. Kak Nah, kalau bukan Kak yang ngingetin, aku nggak tahu cara cari uang ini hakmu. Ini Lin Nana. Kalau kamu nggak mau hakmu ini, lebih baik haknya kasih ke Dauge.
Yudoko, kamu di sini. Tahu gak wah, kebetulan banget. Ketemu lagi uangnya. Aku balikin skuterku mana? Masih kangen sama skuter itu, ya? Tapi aku naikin, lumayan enak. Tapi karena uangnya dibalikin, ya sudah, ambil saja. Mana? Aduh, nasibku sial banget. Mereka itu bukan manusia. 4-5 orang ngeroyok aku. Sudah, nggak apa-apa. Aku udah pulang. Nggak apa-apa, Sinting. Akhirnya orang ngomong sendiri, diklaim urusannya apa. Hajaklah dia. Kau mau apa? Uangnya sudah kembalikan. Yang kuinginkan hari ini bukan uang. Kalian mau apa? Jalan sedunia. 俗称打扫俗称，Aku sangka kau ternyata setia kawan. 白小姐，rupanya kah? Sudah kukatakan, akan kubuat kau menanggung akibatnya. 白小姐，sebenarnya apa maumu? Kau kira kau sudah menyinggung Tuan Hua masih bisa tinggal di Changcheng? Sebenarnya, ku beritahu, Tuan Muda Hua yang menyuruhku ke sini bawa dia. Tak masalah. Tapi, Nona baik. Soal yang kita sepakati sebelumnya. Janji, Tuan Muda Hua pada kalian pasti akan ditepati. Hai, ayo kita pergi. Lepaskan aku! Mau selamatkan dia? Hai, Xiaochen, aku tak menyangka kau begitu jahat. Apa maumu? Lusa, di restoran Hauding, ada acara apresiasi barang antik. Tuan Muda Hua akan memberitahu caranya. Kalau tidak ingin dia mati, lebih baik kau pergi. Sebenarnya, Su Chen, aku juga cukup menyukaimu. Bagaimana kalau kita berdua saja pergi, tinggalkan Jiangcheng? Soal si perempuan itu, buat apa peduli hidup matinya? Aku ini tidak tertarik pada sepatu bekas orang lain. Kamu! Oke, kita lihat saja nanti. Kemampuan apa yang kamu punya melawan Tuan Hua? Presiden Qin, untuk pameran barang antik lusa, siapkan tempat untukku. Aku akan membuat Guo Yunhao menerima akibatnya. Ini kan ketua kelas kita. Kira kamu tidak berani datang. Kenapa aku harus takut datang? Jadi miliarder baru kota Changcheng kita. Miliarder baru juga suka barang antik. Tapi barang antik ini sulit sekali. Kamu bisa mengatasinya. Guo Yunhao, apa maumu? Lepaskan Kana. Mau selamatkan dia. Tergantung kemampuan. Maaf. Di aula mewah ini, pameran barang antik ini untuk menentukan juara di bidang barang antik. Di antara barang antik ini ada yang asli dan palsu. Kau harus bedakan semua yang asli dan palsu. Menangkan gelar juara aula mewah. Kalau tidak, perempuan akan fasih berani yang kau. Tenang Tuan Hua, wanita ini takkan bisa lari dengan satu perintahmu. Aku akan segera tebas lehernya. Kalau kau tidak ikuti perintahku, coba lihat aku berani tidur. Konglomerat Hua Putra tertua keluarga Hua Yanting tiba. Kak? Ribut apa ini? Inilah orang yang kubicarakan padamu. Jadi kamulah kurir itu. Berkali-kali dapat keberuntungan kurir beraset triliunan. Hah? Cuma seorang kurir. Berani di hadapanku. Berkata-kata sombong. Kau siapa? Hamba yang tak berbakat ini adalah penerus warisan mata hantu. Tapi sudah lama mengasingkan diri. Tak disangka. Muncul kau si penipu ini. Waris batang. Mungkinkah Anda adalah penerus generasi kedua mata hantu? Apa? Ternyata dia adalah penerus generasi kedua mata hantu. Kumua, karena di dunia ini tak ada yang layak ditantangnya, maka dia hidup menyepi. Tak disangka hari ini malah bisa menyaksikan penerus generasi kedua mata hantu muncul kembali. Konon siapapun yang telah bergabung di bawah naungan mata hantu pasti akan sukses di dunia barang antik dan kiok bersinar gemilang. Bos, Huang hanya di bawah bimbingan Guiyan belajar cuma 3 hari. Sudah punya prestasi sehebat nih. Penerus kedua Guiyan ini, pewarisnya kemampuannya pasti luar biasa. Warisan Guiyan sekarang malah terpuruk sampai titik serendah ni. Sungguh memalukan. Aku yang mempermalukan aliran Guiyan seorang kurir makanan. Bisa di depan aku, penerus Guiyan mengambil keuntungan. Aku ingin tahu, apa yang kamu sembunyikan ini? Apa? Si tua hantu muncul hari ini masa cuma untuk kurir ini. Seperti hari ini Xiao akan melihat pertunjukan seru.
Masa sih? Kurir ini cuma beruntung beberapa kali sampai bisa mengguncang penerus mata hantu. Sepertinya hari ini akan ada pertunjukan seru. Hei, kamu seorang kurir, masa bisa di acara lelang? Kau bisa melihat ratusan juta batu primitif, ternyata luar biasa. Kau ternyata bukan orang sembarangan Tuan Ho. Anda terlalu tergantung kemampuanmu. Hari ini, keluarga Ho menggelar pesta apresiasi harta karun. Di acara ini asli dan palsu sulit dibedakan. Mari kita lihat. Saudara Suchen, seberapa tajam penilaianmu? Aku juga ingin menyaksikan betapa luar biasanya dirimu. Juara acara ini, wanita ini baru bisa selamat. Kalau tidak, bersikap kaki untuknya mengurus jenazahnya. Sudah, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau mereka ingin cari masalah, aku akan temani mereka main hari ini. Semoga kami menggelar konferensi penilaian harta peraturan hari ini tetap sama seperti biasa. Siapapun yang bisa meraih gelar juara konferensi penilaian harta akan dinobatkan sebagai Raja Barang Antik Jiangcheng. Selain itu, pada konferensi ini boleh memilih satu harta untuk dibawa pulang. Di konferensi ini ada 15 barang berharga. Di antara ke-15 barang ini, ada beberapa barang tiruan yang tidak boleh disentuh dalam acara ini. Hanya dengan ketajaman mata, membedakan mana yang asli dan palsu yang semuanya benar. Siapa pemenang utama dalam acara ini apa? Tidak boleh disentuh. Tidak mungkin. Hanya dengan melihat. Rupanya, Wei Wama Tuan Qin, orang awam di dunia antik. Di dunia ini, kami mengandalkan ketajaman mata. Kalau ini saja tidak bisa dilakukan lebih baik. Kau pergi sekarang. Aku harus selamatkan karena Mulai. Kurir makanan. Aku mau lihat sebenarnya kamu sehebat apa. Kalau gitu, perhatikan baik-baik. Wah, ganteng. Aku cantik, Engkak. Wah, barang antik. Jadi secantik ini kakak. Kamu asli atau palsu? Mau tahu aku asli atau palsu? Tergantung caramu. Cuma sekali, ya? Orangnya gila. Ngapain sih ular? Mungkin dia memang bisa ngobrol dengan barang antik. Atau emang dia kira kau peduli. Nah, sekarang jelasin dong. Dia kan emang beneran? Dia punya mata ketiga ganteng juga ya? Barang antik sekarang udah se-ekstrim ini. Gue nih pelatih fitnessnya barang antik. Ada perlu apa? Bang Lu ini, barang antik asli atau yang palsu? Hah? Gua kan pelatih kebugaran barang antik asli tulen. Nah, ini baru yang palsu. Dulu, berani banget mengejek ototku cuma otot kaku. Nanti aku cari cara untuk menghancurkannya. Ternyata di antara barang antik ini ada juga yang suka ngerundung. Cuma cari sensasi. Aku mau lihat kemampuan hebat apa yang kau punya. Kah? Katanya dia ini bisa ngobrol sama barang antik itu. Iya. Kau bercanda? Dia cuma orang biasa, tanpa latar belakang. Masih bisa ngobrol sama barang antik? Otakmu yang bermasalah kali, bos. Dia dulu cuma kurir makanan. Tiba-tiba dapat rezeki. Nomplok besar. Latar belakangnya palsu. Atau dia memang bisa ngobrol sama barang antik. Kalau dia memang bisa ngobrol sama barang antik, keluarga Ho, kita bakal jaya. Lihat saja caranya dia. Cuma akting. 少废话, cepat katakan. Kalau tidak, ku hancurkan kau. Aku juga beneran. Nah, ini baru benar. Aku sangka aku pula juga cukup maju. Kau mendiskriminasi dia. Paman tua Anda setua ini pasti barang antik asli, kan? Tua berarti asli, anak muda. Si tua ini bukan barang antik bagaimanapun Dasar! Banyak mulut, minggir sana! Tegakkan telingamu. Akan ku katakan antara asli dan palsuku. Apa? Waktu habis. Silakan semuanya pergi mundur. 5 langkah. Tulis jawaban Anda. Petugas akan menghitung di papan tulis. Gimana? Yakin? Senang dasar anak muda. Aku sudah lama di dunia antik bertahun-tahun, tapi belum pernah kulihat orang menilai antik dengan cara begitu. Cara nyeleneh begitu. Akhirnya, itu bukan cara yang bertahan lama. Nyeleneh atau bukan, nanti juga tahu. 12, nanti juga tahu. 12 itu palsu, mana mungkin 12 palsu? Jawabannya? Kok mirip banget sama punya aku apa? Jawaban kurir ini mirip sama jawaban Maestro Guilau.
Jangan-jangan kemampuannya sudah hampir setara Wei Lau. Tak mungkin lah. Wei Lau kan penerus mata hantu. Dia cuma kuri narik bos. Sudah aku katakan dia bermasalah. Bagus. Sekarang aku tertarik padanya sangat. Apa? Ini? Jawaban kurir ini? Kok bisa sama dengan guruku? Nyontek! Pasti nyontek! Diam! Jawabanku ditulis setelahnya, mana mungkin nyontek? Nah, kalau begitu, biar semua petugas ini jawabannya disalin. Ngapain ketawa? Kalau berani bilang saja kamu tidak nyontek. Buat orang tak berwawasan seperti kamu, cuma banyak bicara. Orang yang bodoh selalu percaya pada pendapatnya sendiri. Dasar! Bokah, rupanya kamu memang cukup mampu bisa membedakan ke-14 barang antik itu. Tapi dibandingkan aku, kamu masih kalah. Yang ke-15 ini keramik biru putih soft. Ini bukan asli tapi barang palsu. Diam! Meski dasarnya tak terlihat, barang antik ini glasirnya kasar kilau, dasarnya suram. Jelas ini tiruan modern. Yang gagal dibuat terlihat tua. Apa? Kerjaan sedetail ini ternyata barang palsu. Penerus mata hantu memang hebat kami. Ternyata sama sekali tidak. Tidak terlihat barang ini palsu. Barangkali cuma yang mati setiap wedding. Jadi ini sepertinya tak akan menang. Yang ke-15 ini ternyata salah. Gimana sekarang? Kalau kalah dari Pak Guilinana, takkan bisa diselamatkan. Mustahil salah. Mata saya tak pernah sekalipun salah. Yang ke-15 ini Pasti palsu. Barang antik ke-15 ini bukan barang palsu. Ini justru Song Qinghua porselen biru putih, hadiah kerajaan dari dinasti Song keramik biru dan putih. Meski permukaan glazurnya kasar dan kilau dasarnya suram, tapi saya lihat porselen biru putih ini bibirnya tegak dan ratu pola M di dalamnya menyatu sempurna. Pasti ini adalah Song hanya karena tidak terawat baik. Hanya itu saja barang antik ke-19. terbukti asli. Sungguh menggelikan. Lasir porselen biru putih ini sudah retak separah ini. Masih bilang barang ini asli. Si Jen, aku tahu kau ingin menolong wanita itu. Tapi jangan memutarbalikkan fakta. Lebih baik kau sungkem. Minta maaf sekarang, jangan nanti. Saat kebenaran terbuka, malah mempermalukan diri sendiri. Sepanjang hidupku belum pernah sekalipun salah nilai porselen biru putih ke-15 ini. Kalau ternyata asli mataku ini kucungkil untukmu. Aku tak mau matamu. Aku mau dia lepaskan orangnya. Baik. Kalau ini barang antik ke-15 ini asli. Aku baskan orangnya. Umumkan jawaban. 第一件是对的，第二件也是。易俊杰，这不乐。Orang ini ternyata semuanya benar. 17 juga benar. 14 juga benar. Harus benar-benar nyata. Semua gong ini tidak mungkin. Dasar anak kecil. Ternyata penilaianmu masih kurang tajam. Hahaha. Kau kalah. Setelah juara hari ini milik guru gue. Sekarang, aku hanya perlu telepon. Wanita yang kau sayangi itu akan mati. Jangan. Kau ingin dia hidup, bisa beritahu rahasiamu, kita bekerja sama. Pasti dapat uang banyak. Nanti wanita ini atau Cinsu bisa kudapatkan untukmu. Jangan samakan aku denganmu yang bejat. Aku tak akan bekerja sama dengan orang sepertimu. Berani juga ya. Tapi di Jiangchen, tanpa Huo Yongting, tak ada yang mustahil. Huo Yueting, apa mau? Kalau dia kalah nyawa Linana taruhannya. Sekarang dia milikku, jangan sentuh dia. Sudah berbagi kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Karena kamu pilih memusuhiku. Maka aku tak bisa membiarkan musuh pergi begitu saja. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menyelamatkan Kak Nah? Katanya kau asli. Kenapa palsu? Anakku bilang aku asli. Ya berarti asli. Masih bilang kamu asli. Kak Nah, sekarang hampir mati gara-gara kamu. Kakek ini memang bukan orang baik, tapi dia memang barang antik asli. Dia ini. Kami tidak bohong padamu. Soalnya kamu kan orang yang punya indera ke-6. Apa dia memang bisa bicara dengan barang antik? Aku paham. Vas ini asli. Hah? Apa? Vas ini asli? Apa? Labelnya palsu? Di depan label asli, di tempat label palsu. Siapa yang nyangka? Tak disangka tertipunya. pada akhirnya yang melakukannya adalah bulan. Yang Master Shuakaramu ini licik sekali. Berani memasukkan leba. Begini kacau cara kerja Hua.
Bagaimana ini? Mungkin ini ulah anak buah lakukan pekerja sementara Huo Yunting aku menang. Lepaskan dia. Yang maksud aku mau mengingkari janji? Kalaupun kami ingkar, mau apa? Su Chen. Kau melawan kami. Masih jauh sekali. Apa mau? Dasar bocah. Aku tahu ada yang tidak biasa padamu. Beritahu rahasiamu. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Dengan Nena. Akan ikut kamu ke neraka. Hu Yunha, kalau kau berani sentuh mereka, warga Cina akan berbalik muka. Berbalik muka. Kau bisa wakili. Keluarga Kin, Nona Lin, Nana sudah berhasil diselamatkan. Kami sedang di perjalanan pulang apa? Bagus. Nobo sudah diserahkan ke polisi. Benar. Kamu yang membantu. Bagus. Sudah kuduga, kamu pasti takkan melepaskan Sandra begitu saja. Makanya kusuruh anak buah melacak Lin Nana. Huo Yunting ini licik dan berbahaya. Belum lagi soal menang dalam acara apresiasi melawan orangnya. Sekalipun menang, belum tentu dia akan melepaskanmu. Mereka menargetku kemungkinan besar karena aku punya kemampuan melihat gaib. Aku tak boleh hanya karena urusanku malah menyelek Kak Napak Chin. Anda di Jiangcheng punya koneksi dan pengaruh. Kumohon Anda bisa sebelum itu temukan Kak Na dan selamatkan dia. Baik, aku suruh anak buah cari lokasi Lin Nana. Sekalipun orangnya sudah diselamatkan, lalu apa? Asal kalian tetap di sini. Walau aku tak bisa atas nama keluarga Qin, tapi kalau kau berniat menahanku di sini, orang tuaku juga tak akan membiarkanmu. Kalau kau mau berkonflik dan menghancurkan keluarga Qin bersamaku, silakan, coba. Kau kira aku takut pada keluarga Qin? Diam! Baik. Hari ini kubiarkan kalian berdiam. Su Chen, aku sangat mengagumimu. Kalau mau bekerja sama denganku, pasti kita bisa mendominasi industri barang antik. Nanti wanita dan uang akan berlimpah. Maaf, aku tidak mau kerja sama dengan orang sepertimu yang tidak bisa dipegang janjinya. Direktur Qin, ayo kita pergi. Kalian belum boleh pergi. Semua apa lagi, kamu? Aku sudah mendominasi dunia antik selama puluhan tahun. Tapi malah kalah olehmu. Katakan padaku, bagaimana caranya? Engkau bisa tahu, barang antik itu asli. Dengan hati-hati, mungkin kan? Karena aku terlalu serakah. Makanya jadi tertipu. Bos! Kenapa dia akan pergi? Kenapa tidak kita interogasi saja dia hari ini sampai rahasianya keluar? Apa tidak bisa? Demi orang kecil seperti dia lalu bermusuhan dengan keluarga Qin. Itu bukan pilihan bijak untuk orang seperti dia. Cukup pakai sedikit akal, pasti bisa kita tundukkan dasar anak kecil. Kita pelan-pelan saja. Suci! Kamu aku baik-baik saja. Sultan, aku hampir mengira aku takkan bisa melihatmu lagi. Tidak apa-apa, sekarang sudah aman Kak Na. Terima kasih, Bapak Qin. Jangan sungkan. Ini Nis, saya membalas budi Ben Budi Su Chen. Soalnya dulu, dia menyerahkan Jiao Pancawarna itu pada saya. Itu sangat membantu saya sekali, Su Chen. Bapak Qin kali ini sudah membantu kita besar. Bersungguh-sungguh berterima kasih pada Bapak Qin. Pasti Bapak Qin. Nanti saya teraktif ya. Su Chen, ada hal saya ingin minta tolong. Apa? Silakan, katakan. Kamu maukah jadi pacarku? Apa katamu? Jangan salah paham maksudku. Berpura-pura jadi pacarku. Pura? Keluarga Qin akhir-akhir ini mengalami krisis keuangan. Orang tuaku memaksaku menikahi putra keluarga gua Hang Feng. Dia terkenal sebagai playboy brains. Besok malam, ayahku ulang tahun, dia akan datang melamar. Aku putus asa. Makanya minta tolong padamu gua Hang Feng. Siapa di jangka yang tidak tahu? Dia itu suka main-main. Qin, jangan kamu nikahi. Jadi aku cuma tameng. Tugas ini bikin orang sakit hati. Pak Qin, baru selamatkan cita hutang. Budi harus dibalas. Ya, sudah. Pak Qin, aku bantu. Terima kasih banyak. Nanti malam aku jemput. Lihat apa? Badanku kan jelek. Kak Nana yang paling bagus. Betul-betul. Walau berapa dosis juga betul. Pak Qin lebih mudah. Su Chen berani kamu bilang aku tua. Berani. Ngapain kesini? Malam ini ketemu orang tua Pak Qin. Harus bawa oleh-oleh. Kamu masih anggap serius? Dia cuma memanfaatkan kamu untuk menahan masalah. Selesaikan satu persatu. Pak Qin pernah bantu kita. Sopan santun harus tetap ada.
Kembalikan uangnya, kata Ali. Ini dipasarkan min value, bukan barang antik Shangzhou. Gaji setengah tahunku. Aturan dunia barang antik. Sudah terjual, tak bisa dikembalikan. Kamu sendiri yang salah lihat salah siapa? Aku benci penipuan. Tidak bisa bedakan asli palsu. Aku tempat bina Kaisar Li Shimin. Alat ronggo bertebu di sini. Bapak, bos semua ini biji. Bah, semuanya barang berharga. Jangan beli, saudara. Dagangannya semua palsu. Aku mau tempat pena ini. Akhirnya ada yang tahu barang bagus. Ini tempat pena Raja Chou dari dinasti Shang. 1 juta kau merampok. Mana ada tempat pina di zaman Shang? Barang hiasan modern yang dikelantang 100.000. Jual, pakai jual, ambillah. Dasar anak muda, tempat pulpennya. Berikan uang ini untukmu. Kang. Barang yang sudah kubeli, tidak akan saya jual lagi. Ini sudah cukup kamu untung. Tukang antar makanan. Setelah tahun, rencana pun tak akan dapat sebanyak ini. 100 jadi 50.000. Sudah pasti untung. 5 juta. Kurang satu rupiah. Urusan batak kau gila. Tempat pulpen lu minta 5 juta. Kira ini bekas Kaisar Jianlong. Ini bukan dari zaman Jianlong, 是唐太宗的. Tempat puas pribadi Kaisar Li Shimin. Nilai sejarahnya puluhan juta. Omong kosong. Kenapa tidak bilang saja ini milik Pangu? Dari awal penciptaan dunia tunggu. Ketuamu. Anda datang juga. Saudara, udah boleh? Saya lihat hati-hati. Benar tempat kuas pribadi Kaisar Li Shimin. Draftnya tepat, tidak ada kesalahan. Buatan era Jingguan, tulisannya jelas, gorisannya tajam. Kayu huang-huang di Hainan awet ribuan tahun, bernilai puluhan juta. Saya tawar 10 juta, 12 juta, 20 juta. Adik jual ke saya dengan 20 juta. Saya bahkan bisa berikan sertifikat autentikasi resmi. Maaf, saya simpan sendiri. Barang ini ada kegunaan lain buat saya. Transaksi sudah selesai. Lebih lapak jual tidak bisa dikembalikan. Sekarang tahu nilainya, langsung ingin mengingkari. Sungguh tidak tahu aturan memang. Mana ada yang seperti ini. Brengsek. Rusak aturan dunia barang antik. Saya akan melihat uang. Memalukan Jiangchen para kolektor barang antik. Hebat sekali, saudara. Kalau nanti ada barang bagus, hubungi saya. Pasti terima kasih atas bantuannya hari ini. Kami permisi dulu. Dari 100 yuan jadi harta bernilai miliaran. Luar biasa, Suchen. Apa kamu bisa bedakan yang asli dan palsu? Hanya keberuntungan. Hadiah ini pasti disukai Paman Qin. Urusannya Kong Pop serius ya. Dia cuma memanfaatkanmu untuk menangkal masalah. Satu urusan, satu penyelesaian. Tuan Qin pernah menolong kita waktu itu. Kalau bukan dia, kirim orang cari kamu. Kamu pasti sudah diculik orangnya, Huo Yunhao, membawanya pergi. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih, Jiang A. 6666. Suchen, ayo naik. Sudah sore waktunya ketemu orang tuaku. Kau lah. Aku duluan. Kamu pulang cepat dan istirahat. Bye-bye. Jiang A 66666. Ini hadiah yang kubawa Gesper Cartier. Harganya 180.000. Berikan saja atas nama pacarku kirim. Saja santai saja. Tidak usah, aku sudah siapkan sendiri. Hadiah apa? Wah, misterius sekali. Dijamin ayah akan suka. Ayo, masuk.
Ayah, ibu ini pacar saya, Su Chen. Anak siapa ini? Penampilannya bukan anak orang kaya. Kenapa susu mau sama dia? Kupikir dia cuma tukang antar makanan. Sama Ziktek, Susu, apa kamu cuma cari alasan untuk menghindar? Homan, Bibi, saya sungguh mencintai susu latar belakang saya biasa saja. Tapi saya akan buktikan dengan tindakan. Kamu mau apa? Dasar anak, kurang ajar beraninya kau di depan umum menggoda putriku. Ya dia untuk ayahnya saja, tak bisa kau berikan pantas masuk keluarga kami. Aku ada hadiah. Kristal ungu ribuan tahun, nilai jutaan. Pilihan kuat. Laukeng 3.700.000. Persik emas murni 3 juta. Dui cok putih 3.900.000. Nantu yang baik, kau sungguh perhatian. Silakan cepat duduk. Mima pantas jadi menantu baikku. Ini hadiahmu. Nanti aku ganti uangnya. Aku tidak memberikannya. Wah. Hadiahnya bernilai puluhan juta. Lihatlah ini, Lau Chin. Menantuku dari keluarga besar mana? Hadiah-hadiah ini, aku yang memberi. Dasar penipu. Berani mengaku memberi hadiah ini, pergi dari sini. Barang biasa ini tidak kuhargai. Hadiah dariku jauh lebih baik. Jangan bohong, ini hadiah puluhan juta. Aku ingin lihat seorang kurir bisa memberi hadiah apa. Jangan-jangan dari kaki 5 dibeli 10 yuan. Cuma ornamen plastik. Hadiah aku ini tempat pensil khusus Kaisar Li Shimin. Tempat pensil khusus Kaisar Harta. Tak ternilai yang sejati. Tempat pensil itu aja dia hadiah ulang tahun. Kau kira pakin ini pengulung? Orang berahannya memang begitu ngasih sampah buat ngece orang. Tempat pensil khusus Kaisar Li Shimin. Kenapa nggak bilang ini stempel pusaka Kaisar Qin Shi Huang? Su Chen, kemampuanmu ngarang lumayan bagus juga. Sudahlah, jangan memalukan sekali. Aku mohon ambil lagi tempat pensilmu. Asli atau palsu, coba periksa saja yang hadir di sini. Siapa yang mengerti soal ini, silakan maju dan periksa. Baiklah, kalau terbukti asli saya, Gua Hang Feng akan saya makan di tempat ini beserta kayu dan abunya. Tak akan tersisa. Tapi kalau palsu, Su Chen kau hari ini jangan harap bisa berdiri keluar dari pintu ini. Sepakat kurang ajar, berani sekali menghina saya dengan barang palsu. Ini kan tempat kuas kekaisaran bernilai miliaran. Kau menghancurkannya. Terabaikan ribuan tahun. Kukira bertemu orang yang berjodoh. Ternyata lebih baik busuk di lapak. Selamat ulang tahun. Lau Chin ku beri kamu karya asli Tanggohu. Ini tempat pena kekaisaran Li Shimin, kayu Huang Huali, Hainan buatan era Zhenguan, tanda resmi, nilai ratusan juta. Aku baru hancurkan dengan tanganku, barang ratusan juta. Cuma dengar suara bro. Kalau Ketua Wu sudah bilang, ini benar, Guo Shao waktunya tepati janji. Ucapanmu tadi. Kalau itu benar, silakan. Kau dipaksa aku. Keluargaku di Jiangchen juga terpandang. Guo Shao Inkar, janji. Takut memalukan jika tersiar. Semua yang hadir sudah mendengarnya langsung. Gawat, tunggu saja. Mahal aku bernilai ratusan juta. Kenapa aku sendiri yang menghancurkannya? Paman semoga selalu selamat. Jangan khawatir. Sudah percaya, sudah. Harta seberharga apapun, tetaplah benda duniawi. Menantu tadi, salah saya, kamu dan susu harus selalu baik-baik saja. Terima kasih banyak, Kek. Tempat pensil itu, aku tahu kamu awalnya berniat menyimpannya, malah dipecahkan papaku. Aku akan ganti rugi padamu. Ganti? Mau ganti bagaimana? Benda itu bukan soal uang bisa dibeli dengan uang. Itu aku berutang budi besar padamu. Nanti suruh aku apa saja, pasti kulakukan.
Mama sakit. Nomor Jiang A 56998 Jiang A 66998. Sudah sampai turun lah. Tidak mau mampir sebentar. Malam yang indah begini. Ngobrolin hidup atau apa gitu. Jangan banyak omong. Sampai besok. Liudahai, kita sudah bercerai. Jauh-jauh dariku. Sudah cerai pun, kau masih orangku. Aku yang minjam 500.000. Kau sudah kugadaikan ke tuan gua. Serahkan 100.000. Kalau tidak, malam ini kau kuantar ke sana. Utangmu, apa urusanku? Kita sudah cerai. Jangan banyak bicara. Pilihanmu, serahkan uang atau pergi. Lepaskan dia! Gigiku, lelaki bersolek macam apa? Berani ikut campur urusanku. Apa? 500.000 kurang Rp1 tak boleh. Sujen, jangan pergi penipuku beri. Kali ini masih ada next time. Aku kasih. Tapi janji mulai sekarang, jangan ganggu Kak Nak lagi. Wah, hebat sih. Tampan berani juga ya, Liudahai. Tuan gua mau orangnya. Uang cuma bonus. Kau kira tuan gua butuh uang 500.000? Lawan, kau berani jual aku ke gua Hang Fang. Idai, kau brengsek! Bukan wanita aku. Mau jual ya jual. Kadang-kadang kau. Dunia memang sempit ya. Bohong kok. Ma apa? Kalian kenal? Setiap tadi di keluarga Kim, internet Yoji yang memaksa Nyonya Kim menikah mincingan itu tubuhnya bagus. Pas untuk lepas emosi Sucian seleramu bagus, jangan keterlaluan. Aku tantang taruhan. Kalau kamu menang, kalian berdua bebas pergi malam ini. Tapi kalau kalah, wanita ini jadi milikku. Kamu kulempar ke sungai. Makan ikan. Gimana? Berani? Jangan bertaruh kalau kalah. Dia pasti ngotot tidak mau mengaku. Ayo kita laporkan ke polisi. Judi kartu. Main bandar simple dan brutal. Semua orang bisa main judi kartu tentu. Ya, pilih yang kamu jago. Aku nggak sebodoh itu. Tolong jangan judi. Lebih baik aku ikut dia daripada kamu. Kak nak percaya nggak sama aku? Aku percaya. Aku lawan kamu judi. Wah, siap aku yang bagi kartu. Kyo! Satu dan tinggi! Kau sudah tamat! Hanya kartu ke yang bisa kalahkan aku. Lebih dari 50 kartu seberapa? Mungkin kau beruntung? Aku ikut engkau. Sekarang lepaskan Suci. Kanak, jangan lakukan hal bodoh, sudah ku bilang. Percayalah padaku. Aku menang. Ini khas komennya. Tidak mungkin. Kau beruntung ayo guys. Tuanku utang, cuti saya. Anda sudah berjanji. Asal aku bawa orang yang utang 500.000 itu dihapuskan. Kau! Sampah urusan gagal masih minta uang? Seret dia pergi. Jangan mempermalukan diri di sini, Tuan Guo. Tuan Guo, jangan perlakukan saya seperti ini. Aku hampir mati ketakutan Suken. Aku tadi benar-benar pikir hari ini tamat. Sudah aman kan? Nah, ayo pulang.
Kamu tahu, setelah aku bercerai, bertahun-tahun ini aku sendirian, terlalu cepat terbiasa, mengira aku tidak takut apa-apa. Tapi hari ini aku benar-benar takut. Karena Gawat lah. Aku salah gegabah. Kok bisa ya? Nanti gimana ketemu Kana? Ya. Masalah tadi malam, kamu gak perlu tanggung jawab. Anggap saja mimpi. Kagak nyangka, badan kecilmu ternyata kuat juga. aduh kok nggak bisa nahan ya? Oh. Tuan, dulu kamu sering mengintip dia mandi. Sekarang, akhirnya kesampaian diam. Kalau Kak Ana dengar, aku hancur. Sudahlah, bercanda kok. Bicara serius nih, Anda sudah menyinggung keluarga Huo dan Guo. Tetap tinggal di Jiangqing sangat berbahaya. Saya kan cuma orang kecil, bisa apa lagi? Saya ada cara agar mereka tak berani mengganggumu. Cepat, katakan. Cara apa? Saya terhubung dengan internet, tidak ada rahasia yang tak saya ketahui. Nanti di Jiangqing akan dilelang sebidang tanah bernama Desa Kuja. Di bawah tanah itu tersembunyi makam besar dari dinasti Tang, skalanya besar. Isinya ratusan harta karun. Desa Kuja itu dekat kampung halamanku. Waktu kecil aku pernah ke. Saya sudah kenal daerah itu, yakin. Sudah pasti, saya sudah cek data Dinas Perencanaan Kota Jiangqing data internal. Lalu saya bandingkan dengan laporan eksplorasi geologi anomali medan magnet dan komposisi tanah. Saya lebih dari sekitarnya. Sudah pasti ada makam kuno besar. Dapatkan tanah itu, lalu kita bangun, kita gali barang antiknya. Dengan itu, posisi kita di dunia barang antik akan kokoh. Lalu warga Huo dan Guo tidak akan berani sembarangan megang besar. Itulah rencananya. Bisa juga sekalian manfaatkan untuk mendirikan perusahaan ajak Cinsu bergabung untuk perencanaan bersama. Siap bukan lagi, punya jaringan yang punya visi dan kemampuan kolaborasi. Direktur Chin atau tempat bertemu. Ada hal penting yang harus kita bahas. Sucen pagi sudah cari aku. Ada apa? Oke, tempat biasa. Cafe setengah jam lagi. Direktur Chin, aku mau buka perusahaan. Kalau akuisisi Desa Kuja tanah di sana, Wah, kamu mau masuk bisnis properti? Hah? Di negeri ini terlalu berisiko. Dari relokasi, izin konstruksi, sampai penjualan. Setiap mata raganya bisa dimakan sampai habis. Chin percaya padaku? Aku percaya. Kalau begitu urus perusahaan dan lisensi lalangnya. Secepatnya, paling lama seminggu uang bukan masalah. Rekeningku masih ada lebih 10 miliar. Tenang, serahkan padaku. Aku punya kenalan di Disperinda. Jiangqing 3 hari, perusahaan bisa selesai. Didaftar, semoga kerjasamanya lancar. Lelang properti Jiangqing. Orang asal-asalan manapun bisa masuk. Memalukan. Siapa kau semua anjing? Kau cari mati! Huo Yunting, ini acara lelang. Banyak bos industri hadir. Kau yakin mau buat keributan di sini? Itu tuh kurir makanan, mau ikut lelang tanah. Tukang antar makanan berani main properti, tidak tahu diri. Sucen sudah punya harta ratusan miliar. Kalian tak berhak menilainya. Ratusan miliar pun bagaimana? Orang rendahan. Tetap rendahan. Tuan Huo. Sudah ku beri kesempatan. Lelang kita akan segera mulai. Suci! Tuan tamu terhormat, silakan segera duduk. Akan segera dimulai. Yang pertama dilelang hari ini, lahan di pusat kota nomor 132. Harga awal 1 miliar, kenaikan minimum 10 juta. Aja, 1000 万. 5 miliar, 10 miliar. 100亿。Kau sengaja cari gara-gara. Kau gila. Beli tanah ini 10 miliar. 抱歉，我有风险。 10 miliar 100 juta. 13 miliar. Masih ada penawar lain. 1 miliar. Pertama. 3,5 miliar. Ketiga, laku. Selamat Tuan Muda Huo. Uangmu keluar tambahan 5 miliar. Akan kubalas 2 kali lipat. Kami tunggu Tuan Muda Huo.
Selanjutnya, kita lelang lahan 153 di selatan kota harga awal 50 juta. 100 juta. 400 juta, 10 miliar. 5 miliar. Aku mundur Tuan Muda Huo. Silakan main sendiri. Kau mempermainkanku. Laku 5 miliar. Sama Tuan Huo. Tuan Huo ditipu ni. Uangnya cuma 300 juta. 5 miliar untuk tanah tak berguna. Rugi besar sekali. Jahat sekali kamu. Jadi dia tak ada tenaga untuk berebut tanah desa Kujang. Selanjutnya, lelang nomor 176 di tanah desa Kujia harga lelang awal 10 juta. 20 juta. Tempat terpencil. Cuma orang awam seperti kamu. Lokasinya jauh. 20 km dari kota dikembangkan pun tak laku. Gratis saja ditolak. Sungguh cari butet saja. Tuan Muda Huo tidak menawar lagi. Aku jijik menyentuhnya. 20 juta. Pertama 20 juta. Kedua 20 juta. Ketiga terjual. Selamat kepada bapak ini. Beli tanah kosong ini dengan 10 juta mau apanya? Tempat ini bahkan jalan yang layak saja tidak ada. Kecil aku di sini pernah nemu barang antik, tapi ditipu dengan sebatang permen lollipop. Kisihan sekali, tapi itu tidak menjamin. Masih ada lagi di bawah. Pasti ada. Edam akan besar di bawah sini. Saya sudah cek laporan geologi, ada anomali medan magnet. Posisi tanahnya sangat berbeda dengan sekitarnya. Sini derajat N-nya, makam tingkat Markis. Gali. Mau gali apa? Gali barang antik. Sudah temu. Ada kami 3 juta. Cepat lihat cepat. Bagus. Ada berapa? Ratusan buah. Semua harga tidak sekarang masih ada patung tanah. Lihat juga perhiasan emas perak memenuhi separuh lubang. Ketemu? Benar-benar ketemu? Tuan. Akhirnya terlihat lagi. Terkubur lebih dari 1000 tahun cepat. Beri aku air. Kamu kan terbuat dari tanah liat, mana bisa minum? Liga kamu tidak tahu. Di makam itu gelap dan lembab cermin berunggu di sebelah setiap hari pengomeniku. Soal dulu pernah memantulkan yang wifi sangat menjengkelkan Direktur Chin. Cinzo, barang antik ini jual lewat jalur susu. Aku kasih 30% keuntungan. Terlalu banyak. 10% saja cukup. Aku tidak berbuat apa-apa. Cuma bantu hubungi beberapa pembeli. Sesuatu Afrika ini, Shell Open City, polisi. Kalau bukan kau bantu urus pendaftaran perusahaanku, buat urus sertifikat lelang. Aku bahkan untuk tanah itu tidak bisa mendekati sama sekali sudah. Tetap begitu. Baiklah, aku ikut kata-katamu. Kapot. Di bawah desa Kujia, mata besar dari nasi kamu. Ditemukan puluhan ribu harta karun. Apa? Kantor aku dikerjai olehnya tanah itu, makam itu. Itu harta karun. Kakak kita harus bagaimana? Sama nanti itu kalau semua dijual kekayaan Suchen paling tidak naik 2-3 kali lipat. Nanti Terry sudah punya kebijakan kuat di dunia barang antik yang akan lebih sulit kita menghadapinya. Seorang kurir makan dalam waktu singkat dari punya utang sampai punya harta ratusan miliar. Dari orang biasa sampai berani menantang keluarga kami. Wah, pasti ada rahasia dalam dirinya. Aku juga maksa begitu. Kakak masih ingat. Juga saya lelang berbicara dengan mati. Ajak apresiasi di menghadap baru mencium barang antik dengan menjulurkan diri bukan perilaku orang normal yang akan melakukannya. Sudah lama ku curiga. Bukankah Bai Xiaoqian teman sekelasnya? Dulu Su Qian pernah mengejarnya betul. Perempuan Bai Xiaoqian itu meski tidak pintar tapi masih bisa mengorek informasi. Suruh dia dekati Su Qian gali rahasianya. Katakan padanya kalau berhasil. Keluarga Huo jamin dia hidup mewah dan kaya. Kalau gagal, akan segera saya atur. Chen kabar, hai penggalian makam kuno berhasil. Kertas yang dikali 10 kali lebih banyak dari perkiraan. Hanya keramik tang sancai sudah lebih dari 300 buah. Ada juga peralatan emas perak, peralatan siok dan perunggu. Nilai totalnya tak ternilai. Setelah barang antik ini terjual, akan ku caplok rupu Huo. Kau mau lawan keluarga Huo? Pengaruh mereka terlalu dalam. Keluarga Huo di Jiangcheng sudah puluhan tahun beroperasi, koleksinya luas tidak mungkin ada. Mereka berkali-kali mencoba mencelakai saya menculik anak. Mereka menjebak dan memaksa saya bahkan ingin merebut anak desa di Lubuk Harto. Jika saya tidak lawan, mereka akan anggap saya mudah lindas. Barang nantinya terlalu banyak tanpa penjamin, terkenal sulit dijual cepat. Itulah keluarga Huo dan Guo pasti akan coba menghalangi. Penjamin cepat. Jika Sengguru Sumberila seorang maestro barang antik dipanggil Pak Gu. Sifatnya unik, kemampuannya luar biasa. Barang antik itu bisa dijual lancar. Ayo, kita temui dia. Gimana? Ke Bandra.
Lagi-lagi cari Pak Gu minta tolong. Menyebalkan sekali. Ini yang ke-8 kalinya bulan ini. Pak Gu sedang teliti 2 harta pusaka. Tak ada waktu untuk orang luar. Kufu Bas. Waktu itu yang bermarga Huo datang, bahkan tak boleh masuk. Encik. Sibuk. Jangan ganggu aku, Pak Gu. Saya dengar Bapak sedang teliti 2 harta warisan. Saya besar di desaku. Mungkin saya bisa bantu kamu. Anak muda hijau, bisa bantu apa? Pak Gu dia juara kontes cantik Kuto Jiangcheng. Bahkan penerus mata hantu semua kalah darinya. Kemampuannya hebat. Masuk tapi, ku ingatkan dulu. Kalau kau tak bisa buka, langsung pergi dari sini. Dua benda ini ku dapat sudah lebih dari 10 tahun. Tulisannya hanya terbaca kata mata langit. Kalau kau bisa buka, aku berhutang budi. Hijau naga Phoenix, keluarga Su. Kau kenal ini? Tidak. Hanya merasa istimewa. Tak bisa pakai. Peguh. Jangan buang waktu. Bisa ku buka. Biarkan aku sendiri. Akhirnya aku tunggu kedatanganmu, orang yang ditakdirkan. Kau yang mewariskan mata dewa padaku. Saat kau kecil di desa gunung kuno, kau menemukanku mata dewa telah tertanam. Bencana petir itu hanya pemicu kebangkitannya. Mata dewa perlu kekuatan petir untuk diaktifkan. Kalau tidak, ia akan sekap tertidur. Rupanya sejak saat itu, takdirku telah berubah. Lalu apa yang tertulis di sini? segala sesuatu memiliki roh. Pemilik mata dewa dapat berkomunikasi dengan semua makhluk. Menerima warisan tertinggi dari semua makhluk mata dewa dapat dipindahkan perlu persetujuan dari pewarisnya. Mata surga bisa dialihkan. Perlu persetujuan penerima warisannya. Mata surga anak adalah anugerah langit. Juga sebuah tanggung jawab bumi. Kau lakukanlah dengan bozi. Aku paham. Sudah terbuka, segala makhluk memiliki roh. Pemilik mata surga bisa berkomunikasi dengan segala makhluk, mewarisi pengetahuan segala makhluk. Mata surga? Apa itu mata surga? Kok kamu bisa baca tulisan ini? Mungkin ini cuma legenda Giok Liontinnya. Tulisan ini aku pelajari waktu kecil di desa Gukja dari seorang tua bijaksana. Sudahlah, beban hati sudah terlepas. Ada perlu apa? Tuanku? Saya di desa Gujia menemukan makam besar dari dinasti Tang, mengeluarkan ribuan arsefak berharga. Saya mohon Bapak bersedia jadi penjamin untuk mengadakan sebuah pameran harta karun agar barang antik ini bisa dijual legal. Makam besar dinasti Tang dari era Kaisar Gaozong Tang. Betul, Kaisar Gaozong Tang. Itu sudah lebih dari 1.300 tahun lalu. Bisa kamu temukan itu rezekimu. Sekaligus berkah bagi artefak-artefak itu. Saya setuju jadi penjamin. Tidak hanya itu. Saya akan umumkan ke seluruh kalangan. Su Chen, kau sahabat lama saya. Gu Lao, siapapun yang berani mengusikmu. Sejati, melawan saya. Gu Lao, terima kasih, Pak Gu. Lalu ceritakan bagaimana kau temukan makam itu. Waktu kecil, menggembala sapi di desa gunungku. Selama merasa daerah itu agak aneh. Setelah kaya, aku kembali ke sana langsung ketemu saat aku gali baik. Kau tak mau cerita? Saya juga tak tanya. Acara apresiasi barang antiknya akan saya urus. Di kalangan mereka barang antik Jiangcheng, mereka masih menghormat. Terima kasih, Pak Gu. Dengan Bapak yang tolong tak kami jadi lega. Nah, usiamu masih muda. Tapi kemampuannya luar biasa. Nanti di dunia barang antik ada masalah apapun cari saya saja. Pasti. Aku saja. Wah, teman lama-lama tidak jumpa. Terus kita mau reuni di restoran venue Druang Suarawan. Aku traktir. Kamu harus datang. Oke, pasti datang. Siapa? Teman lama sudah lama tak jumpa. Saatnya bernostalgia. Jangan-jangan ini perjamuan Hongmen.
Perjamuan Hongmen tergantung siapa yang undang. Ini kartu kehormatan Asosiasi Antik Jiangchen kartu kehormatan bawa ini. Nanti di dunia antik tak ada yang berani ganggu kamu. Pak Go, terima kasih tak terucapkan. Jangan begitu. Jaga baik-baik peninggalan bersejarah itu penghormatan terbesar pada sejarah Korea. Pameran harta karun bulan depan tanggal 15 di Hotel Jiangchen. Aku akan mengundang dari seluruh penjuru negeri kolektor dan pembeli tenang saja. Harganya tidak akan rendah. Tanggal 15 bulan depan, masih sempat untuk persiapan. Selama ada aku di sini, apa yang tidak sempat? Kamu cukup menyusun daftar artifak budaya rapikan saja. Sisanya serahkan padaku. Tuan Wu Qiang itu tiba-tiba mengundangmu. Pasti ada masalah. Apa perlu kuselidiki latar belakangnya? Tidak perlu. Kita akan tahu dengan pergi. Kau benar-benar mau pergi? Pergi bisa lolos dari tanggal 1, tapi tidak bisa lolos dari tanggal 15. Ada orang yang memang harus ditemui. Tuan, kau sudah kaya punya status. Bahkan Pak Gu berhutang budi padamu. Masih takut apa? Aku tidak takut. Hanya sedang berpikir, Wu Qiang mengundangku makan, itu sebenarnya keinginan siapa? Menurutmu, keluarga Huo? Siapapun dia, pasti tidak membawa niat baik. Justru bagus. Biar mereka lihat sehebat apa orang dengan kemampuan istimewa. Tuan, jangan membanggakan diri. Jingpo akan terlambat. Tahu namaku Su Chen, seorang kurir pengantar makanan biasa. Setelah tersambar petir, aku punya indera keenam, bisa berbicara dengan segala ciptaan. Dari juri batu mentah ke barang antik, dari berutang hingga punya miliaran bayi. The Buffy and E.T. for Wall. Perjalanan ini baru kumulai.